Oke Pioners, baik kita lanjutkan informasi Networknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun. Jadi di video kali ini ya, walaupun sudah pernah ya istilahnya ada bocoran-bocoran dari Mang Adun tuh soal verifikasi nomor telepon, tapi di video kali ini Mang Adun ingin memastikan dan menjawab. Mungkin ya waktu kemarin tuh ada Pak Jin Legend kalau tidak salah yang bertanya soal verifikasi nomor telepon. Kalau misalkan tidak terverifikasi, apakah koin Pi-nya akan hangus ya? Dan tanpa Pioner ketahui ya, istilahnya dari kemarin kita obrolan setelah dengan Pak Edi atau Pak Suhaidi itu kan juga sempat kita bahas soal ini, dan Mang Adun bilang di sana ingin memastikan kepada Pioners ya, ada istilahnya mau tanya moderator gitu kan di room chat, entah itu yang Indonesia dan Inggris ya, juga sudah Mang Adun lakukan ya. Di sini Pioner bisa lihat ini yang dari Indonesia ya, Mang Adun datanya, dan ini dari Inggris. Alhamdulillah tidak ada jawaban satupun yang Mang Adun dapatkan. Yang akhirnya Mang Adun coba langsung bertanya saja ke warga X ya atau Twitter. Di sini sudah ada Pak Muhammad Iqdam Asidki ya yang menjawab, katanya tidak akan hangus Bang selama masih bisa login via Gmail dan Facebook. Kedepannya nanti akan ada fitur penambahan nomor HP layaknya di Facebook ya, itu loh ya. Bagus kalau seperti itu ya. Jadi kalau ada opsi penambahan nomor telepon itu, kalau seperti di Facebook berarti nomor telepon jadi bisa diatur privasinya ya, mau publik atau disembunyikan. Terus juga bisa diedit juga ya, sampai ganti nomor telepon baru kalau memang yes mirip dengan yang ada di profil Facebook ya. Itu karena apa? Karena Mang Adun paham betul bagaimana cara mengedit nomor telepon di Facebook ya, menyembunyikannya dari publik atau mempublikasikannya itu ada di peraturan Facebook, tapi di pengaturan akun profil Pi Network itu belum tersedia ya. Oke. Jadi intinya dari Pak Muhammad Iqdam ini tidak akan hangus ya selama Facebook kita aktif. Nah, terus di sini juga sudah ada yang berkomentar dari Pak Buzel atau Dapur Aset ya, koin yang hangus buat akun yang tidak aktif dan akun yang tidak menyelesaikan KYC dari obrolan dengan senior Pak Klawu ya di situ. Dan ada balasannya di sini. Mang Adun juga bahkan sampai tanya di Penrock Internasional juga sama, tidak ada jawaban di situ ya. Nah, terus di sini ada balasan sepertinya ya. Coba kita lihat di mana nih cara melihatnya. Bukan di sini, coba ya. Sudah coba, oh maksudnya ini ya, saya sudah coba tanya sana sini tapi belum mendapatkan jawaban yang pasti Pak ya. Walaupun sudah banyak benar yang menyampaikan bahwa nomor telepon adalah salah satu pilihan untuk memulihkan akun, tapi beberapa pioner tetap khawatir kalau nomor telepon belum terverifikasi. Oke, seperti itu. Dan ya sudah, Mang Adun juga lupa kalau sudah nanya juga berarti berapa tuh ya dari room chat Indonesia, room chat Inggris, bahkan di Penrock Internasional di Telegram tuh ya, dan tetap tidak ada jawaban. Oke, tidak apa-apa lah ya, yang namanya juga kita mencari, kadang menemukan kadang tidak kan, seperti itu. Tapi Mang Adun jamin di video kali ini Pioners akan menemukan jawaban. Oke, di sini ada yang sudah membalas komentar yaitu Pak Klawu langsung pemulihan akun. Jika Anda kehilangan akses ke akun, nomor telepon yang terverifikasi dapat digunakan untuk memulihkan akun tersebut ya. Bisa dipahami Pak kalau soal sistem dan lain-lain. Terima kasih ya, tambahan informasinya sangat membantu sebagai pembelajaran. Tapi kembali pada inti permasalahan Pak, yaitu banyak pioner yang khawatir koinnya hangus kalau tidak verifikasi nomor telepon. Betul kan seperti itu. Nah, terus di sini enggak ya, masih lanjutannya ya.
Maaf Bang, mungkin ini bisa untuk pertimbangan ya. Verifikasi nomor telepon seringkali diwajibkan dalam platform tertentu, terutama yang melibatkan transaksi digital seperti klaim koin di jaringan blockchain seperti itu. Terus mencegah penyalahgunaan. Verifikasi memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki satu akun sehingga mengurangi risiko eksploitasi atau manipulasi sistem ya. Karena kan untuk saat ini banyak banget yang masih ya itu kesulitan untuk memverifikasi ya. Kita akan lihat di akhir video itu ada apa ya. Nah, terus di sini bagaimana kabarnya ya? Pak Klau juga sama ya, sama-sama sibuk lah, tidak apa-apa seperti itu. Ya, baru ngobrol-ngobrol maning mengadun dengan Pak Klau. Terus di sini sudah ada juga balasannya, yaitu masih ya untuk tambahan informasi kalau tidak salah di mana. Sudah apa ya? Udah mungkin ya. Nah, oke, kita akan sama-sama melihat ya. Karena Mang Adun sudah cari sana sini dan waktu itu juga sempat bahas sebetulnya ya. Tuh, nah oke, kita akan masuk ke sini. Di sini Mang Adun ingin memperlihatkan kepada pioners jawaban pasti kalau menurut Mang Adun yang disampaikan oleh moderator ya, karena di room chatnya tidak ada jawaban satupun. Akhirnya Mang Adun cari-cari itu ada di, masuk dulu ya ke bahasa Indonesia sini, room chat Indonesia. Nah, pioner bisa lihat atau langsung masuk saja ke mode Pax ya. Di sini mode Pax, terus cari yang bagian itu nah, di paling atas yang ketiga ya. Ini 1 2 3 verifikasi ya. Bisa pioner lihat di sini ya. Kita langsung ke inti saja, yaitu ada soal banyak, silahkan baca-baca, bisa juga pioners ya. Nah, di sini ya, ini disampaikan oleh moderator Sukardi 789 ya. Jika tampilan di profil Anda menunjukkan, oke, di sini nomor telepon belum ya, yang pertama tuh, terus Facebook terverifikasi cukup, terus nomor telepon belum, nomor Facebook belum juga ternyata ya, Facebook, telepon belum, terus password checklist cukup katanya, terus nomor telepon terverifikasi, Facebook belum, password terverifikasi cukup, terus nomor telepon tidak terverifikasi, Facebook terus password cukup. Nah, pioner yang mana nih? Telepon, Facebook, password sangat bagus. Oke, nah ini ya. Nah, ini yang segera verifikasi. Telepon tidak, Facebook tidak. Salah satu verifikasi cukup. Oke, tujuan diverifikasi adalah supaya memudahkan Anda untuk login kembali jika HP Anda hilang, rusak dan lain-lain. Fungsinya tidak lebih dari itu. Salam maju jaya. Oke, semoga bisa dipahami lah sama pioners ya. Dan ini merupakan sebuah jawaban ya bagi pioners yang mungkin masih ragu dengan verifikasi nomor telepon. Kalau misalkan tidak terverifikasi, apakah koin Pi-nya itu akan hangus? Ya, dan jawaban dari moderator di sini sangat jelas. Tujuan diverifikasi adalah supaya memudahkan Anda untuk login kembali jika HP Anda hilang, rusak dan lain-lain. Fungsinya tidak lebih dari itu. Ini kata moderator, dan juga banyak pioners yang mungkin senior juga yang mengiyakan informasi soal ini ya. Jadi jangan ragu lagi. Karena apa? Karena seperti Mang Adun sampaikan, yang penting daftar periksa mainnya itu sudah hijau semua ya. Bahkan tidak sedikit dari pioner yang sudah terverifikasi semua, tapi KYC-nya malah ada yang bermasalah seperti itu ya. Oke, baik, seperti biasa kita akan lanjutkan untuk membaca komentar ya. Beberapa komentar yang sudah masuk di channel Mang Adun, mungkin itu menambahkan informasi atau yang bertanya-tanya, kita akan masuk di kolom komentar. Sudah ada siapa saja, kita masuk dilihat semua ya. Di sini ada Pak Sofian, keren ya. Baca semuanya. Saya sudah lulus KYC dan sudah jadi validator. Tiba-tiba KYC saya kembali tentatif. Sudah ikuti perintah perbarui kata sandi dan verifikasi nomor HP dan email, dan sudah 3 kali liveness periksa mainnet sudah hijau semua. Kok KYC belum kembali? KYC penuh, apanya yang salah? Mohon bantuannya. Nah, ini jujur ya, Mang Adun sendiri makanya kenapa tidak waktu itu ya rame-ramenya untuk perbarui sandika, perbarui nomor telepon dan sebagainya ya, itu verifikasi dan sebagainya, Mang Adun tidak melakukan dan membiarkan saja ya, seperti itu ya. Jadi ada yang sudah malah
perbarui sandi tapi malah masih KYC-nya belum belum balik ya. Ya tidak apa-apa ya. Yang penting kan di sini dikabarkan bahwasanya periksa mainnet sudah hijau semua. Kalau menurut Mang Adun itu is okay ya, tidak apa-apa. Nah, kenapa Mang Adun menyebutnya di video yang kemarin itu ada istilah KYC validator. Nah, mungkin itu ada masalah dengan ruang validatornya ya di kolom KYC P-browser. Ya mudah-mudahan cepat dikembalikan ya untuk Pak Sofyan Karen. Terus di sini ada itu soal apa namanya ya, Pak Sofyan apa siapa itu. Terus Pak Arafat, Mang Adun boleh nggak kita edit security circle kita? Boleh ya, dan itu sudah pernah kita bahas sama-sama ya. Mang Adun juga sudah simpan fotonya di sini. Nah ini dia ya, waktu itu udah pernah Mang Adun buatkan cara menambahkan anggota di security circle dan cara menghapus tim referral yang sudah tidak aktif ya. Jadi kalau misalkan di security circle-nya mau diganti ya bisa ditambahkan ya itu. Oke, buat tadi siapa, Pak Arafat ya. Nah terus di sini ada Pak Frans Hadi ya. Oh pantes saya ditentatifkan lagi gara-gara saya salah tekan. Nah yaitu hati-hati ya, kalau misalkan yang penting daftar periksa mainnetnya seperti Pak Sofyan ya, daftar periksa mainnetnya katanya hijau semua sudah, berarti KYC-nya kan nggak bermasalah. Nah terus kenapa tentatif ya kan, berarti kan KYC-nya tidak bermasalah tuh, tapi kenapa di kolom KYC itu tentatif? Yaitu Mang Adun menyebutnya KYC tentatif validator ya, mungkin yang bermasalah di validatornya ya, seperti itu kalau menurut Mang Adun. Kenapa? Karena jelas di daftar periksa mainnet tuh KYC sudah hijau semua kan gitu ya. Nah terus di sini Pak Sunjail ngimong ngopo. Aduh nggak tahu ya, Mang Adun juga lupa kalau harus disebutkan lebih banyak lagi ngomong apa aja di video, saking banyaknya video seperti itu. Oke, Opa Axel hadir. Terus di sini ada Pak Triwibowo Suharyanto. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan langkah 5 amankan akunmu di daftar periksa mainnet? Padahal langkah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 selesai dan tinggal langkah 9 bermigrasi ke mainnet, dan lagi verifikasi nomor telepon juga belum. Di waktu daftar gabung awal terjadi kesalahan nomor telepon IND atau dan kode negara India. Wah ini cukup merepotkan ya. Mang Adun disclaimer itu ada di akun pribadi masing-masing ya. Mang Adun tidak bisa memberikan solusi sebetulnya ya. Karena apa? Karena yang memegang kendali kan Pioneer itu sendiri gitu ya. Kita hanya bisa berharap semoga Picor Team lekas menyelesaikan barangkali ada yang sedang dirancang ya, baik itu soal verifikasi nomor telepon, amankan akunmu dan sebagainya ya. Jadi ya kalau misalkan di nomor 5 tuh sering terjadi. Pak Arafat barusan di sini sudah pernah ya, Pak Arafat waktu itu ya menyelesaikannya. Jadi amankan akunmu terus verifikasi nomor telepon ya, kalau misalkan bisa. Kalau misalkan nomor teleponnya Indosat itu banyak bermasalah ya, mudah-mudahan ya itu. Dan apalagi nih waktu awal daftar udah salah katanya, itu cukup merepotkan ya. Itu solusinya ya, pengajuan ke daftar halaman dukungan ya. Tuh coba aja ya, kalau nggak tahu ya coba dicek-cek. Mang Adun juga sudah membuatkan videonya cara masuk ke daftar atau portal ya, portal halaman dukungan seperti itu ya Pak Triwibowo. Terus di sini emang kalau kena penalti apa bisa hilang koin apa gimana? Ini Pak Agung pribadi ya. Kalau menurut Mang Adun penalti itu sebuah hukuman ya. Jadi kalau misalkan di validator ya, yang namanya hukuman ya disclaimer ya, Mang Adun sendiri tidak tahu pastinya seperti apa. Tapi kalau misalkan di informasi sebelumnya itu, kalau misalkan kita membagikan data terus men-screenshot terus apalagi ya menyalin dan sebagainya itu. Tapi kalau misalkan cuman penalti misalkan kita keluar atau apalah itu menurut Mang Adun ya hukumannya nggak berat-berat banget dan nggak sampai hilang koin ya. Terus di sini ada atas nama aku Cingkus, saya sudah 2 kali tentatif, sekarang masih nunggu KYC lagi. Nomor 9 gak hijau-hijau, berarti masih dalam antrian ya itu. Atas nama Kucingku. Terus di sini
sabar saja ya kalau misalkan dalam antrian ada Pak Arya. Nyatanya saya tidak saya tidak validator dan udah migrasi aman utuh, kayak saya aman-aman aja ya Pak Arya ya. Mang Adun juga Arya Pak Ari aja. Mang Adun kan di video tuh bilang ya, ini untuk yang sudah menjadi validator, karena siapa di sana, Pak Dimas Nawawi ya, sempat mengatakan jadi KYC itu tidak ada hubungannya dengan validator. Mang Adun juga di video menyampaikan tidak ada hubungannya baik menjadi validator ataupun tidak. Nah, tapi kalau misalkan sudah jadi validator ya punya tanggung jawab. Ya kalau misalkan tidak jadi validator itu emang aman banget ya. Ya, jadi seperti itu ya jawabannya. Tuh, terus di sini kurang panjang bos, sekalian 2 jam durasinya. 2 jam tuh wah, dulu ya Mang Adun tuh sering ya itu, karena memang kalau Mang Adun tuh buat video seenaknya saja ya, dalam artian ya kalau misalkan penyampaiannya belum kelar masa mau sepotong, kan seperti itu. Ini Pak Muhammad Rizky ya, mungkin baru gabung, mau jadi aneh ya melihat video-video Mang Adun yang panjang-panjang. Ada yang 2 jam sudah waktu bahas roadmap ya kalau nggak salah itu dulu. Terus waktu baca sesi Lestari juga kalau nggak salah itu 1 jam lebih bahkan ya. Nah, terus di sini Soleman mana ya, Pak Soleman mana, KYC saya tentatif Mang, padahal fotonya langsung sukses tanpa ada kesalahan, nggak sampai 20 menit selesai ya. Itu butuh proses lagi ya, jadi bukan berarti kita setelah misalkan mengajukan proses KYC atau melakukan liveness berhasil itu bukan berarti langsung berubah jadi hijau ya. Mang Adun luruskan di sini, artinya itu diperiksa kembali sama Picor Team ya, atau diserahkan kembali kepada tim validator untuk disesuaikan, diverifikasi kembali. Kalau misalkan hasil pemeriksaan dari liveness ya itu disesuaikan, ternyata sesuai ya, pasti bakal balik lagi menjadi hijau kembali. Kalau kata Dorisin, yang penting kita tidak melanggar kebijakan dan sebagai manusia nyata tidak jual beli akun atau jual beli koin, beres ya. Terus di sini ada Pak Iruli ya, Pak Iruli ya, seperti itu pokoknya. Kayaknya bukan dari itu Bang. Soalnya punya teman saya tidak mengerjakan jadi validator, dia lulus dan selesai KYC dan selesai migrasi semua koinnya ya. Disclaimer ya, Mang Adun kan mengatakan di sana itu ini yang sudah jadi validator. Jadi kalau bagi yang tidak menjadi validator itu tidak ada resikonya. Tuh ya, maksudnya kalau misalkan jadi validator ya. Nah, itu seperti terjadi tadi sama Pak Sopian ya. Daftar periksa mainnetnya sudah selesai semua, hijau semua, tapi di kolom KYC P-browsernya itu masih tentatif. Nah, itu terus yang tentatif apanya? Kan seperti itu ya. Karena setiap tugas itu ada resiko masing-masing, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya, itu tugas validator. Kalau yang nggak jadi validator mah ya nggak apa-apa, lumayan Bang Madun. Oke, apanya yang lumayan ya? Pak Pandu gaskeun Mang, itu dari Pak Lan Osing, terus Pak Pandu, terus Pak Ruski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Mang Adun, monggo. Terus di sini ada Pak Petrus ya, gawat nih Bang Adun, KYC saya kayak setrikaan saja nih, KYC tentatif, KYC lolos, bolak-balik gitu terus. Sekarang nih tentatif lagi, padahal sudah jadi validator nih. Aduh, kok sampai beberapa kali ya? Mang Adun sih alhamdulillah sih 2 kali saja. Ada apa gerangan? Nah, sabar ya Pak, selama misalkan tidak terjadi pelanggaran, mudah-mudahan dibalikin jadi lolos kembali ya buat Pak Petrus. Terus di sini ada siapa ini, Riadia ya, pokoknya Pak Riadia, saya pernah menjadi validator dan mendapat sekitar 300 orang dan tidak pernah melakukan pelanggaran yang diterapkan, namun sudah 7 hari apa 7 bulan nih hingga saat sekarang status KYC tentatif. Saya pernah 1 kali melakukan banding, tidak ada perubahan status, maka saya biarkan saja dan tetap menambang. Mohon solusinya Mang Adun. Nah, jadi untuk solusi itu ya Mang Adun jelaskan sekali lagi, itu hanya bisa selesai yang tentatif itu dengan verifikasi wajah atau uji keaktifan atau dengan liveness ya, karena ada pemeriksaan ulang seperti ini. Ini ada balasan
kata Pak Nurman ya, logout terus login. Nah itu barangkali bisa ya. Mang Adun sih nggak tahu karena belum pernah logout terus login. Silahkan dicoba ya buat Pak Medier Miar ya dia ya, pokoknya seperti itu. Terus di sini Mbak Farida, kok Pak mulu ya, Mbak Farida Mega, assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih ya Mang Adun pencerahannya, sama-sama ya yang soal kemarin itu. Terus Pak Supendian Bekasi hadir, siap ya. Terus di sini ada Pak Sahrul Sindring ya. Akun anak saya daftar periksa mainnet sudah hijau semua, bagus, sudah migrasi, tetapi pada saat diperiksa alamat wallet dari Pi Browser ternyata tidak muncul nilainya di walletnya. Solusinya bagaimana? Jangan-jangan belum dipindahkan itu Pak Sahrul Sidring ya. Coba dicek-cek ya, kan ada itu tuh di bawah-bawahnya, atau pokoknya dicek saja ya. Kalau misalkan nggak tahu ya harus minta bimbingan sama yang tahu ya. Jangan-jangan kalau misalkan sudah migrasi, dan perlu diingat migrasi atau pengunciannya itu sampai berapa lama ya, gitu loh. Jadi kalau misalkan sudah migrasi atau belumnya itu kan ketahuan dari lockupnya atau di pengunciannya ya, itu dikunci atau tidak, kan seperti itu. Jadi kalau misalkan dikatakan sudah migrasi nomor 9 hijau semua ya, itu migrasi ke wallet ya. Tapi kalau misalkan dikunci kembali ya nunggu nanti selesai pengunciannya. Oke, Pak Sahrul Sidring. Terus di sini ada atas nama akun Shortku. Assalamualaikum, saya pertama Lipenas 3 kali terus lulus QC. Kemarin malah tentatif lagi ya. Banyak ya yang status QC-nya dikembalikan ke tentatif, sabar ya gitu. Karena apa? Karena waktu dulu-dulu juga heboh ya. Kita sudah balik lagi ke tentatif, balik lagi hijau, dan tentatif lama. Mang Adun juga sama 2 kali. Mungkin pioner yang lain juga sama, sempat viral waktu itu ya. Ya, itu membutuhkan waktu ya. Pak atas nama akun Shortku. Terus di sini Mbak Ayu Wandira hadir, Mang, lama ya aku nggak nyapa. Kemana aja nih Mbak Ayu Wandira? Semangat terus para pioner, salam petir, salam sehat selalu, amin ya. Terus di sini ada Pak Subarno, selamat siang Mang Adun, mau tanya kalau validator nggak sampai tuntas baru keluar foto, terus kita tekan keluar tombol bawah kanan sendiri dan kan keluar tuh, terus bahayanya apa ya Mang ya, atau apa yang difinaltikan kepada pioner? Terima kasih Mang Adun, terima kasih. Oke, di sini ada balasan ya atas nama akun Pak Rino Rosya. Cancel otomatis, efek aman, cuman nggak terhitung di validasi sukses maupun tunda. Disclaimer ya, Mang Adun sih kayaknya belum mengalami, cuman seperti Mang Adun katakan tadi soal itu penalti yang diberikan kepada Picor Team, di situ Picor Team tidak menyebutkan secara spesifik ya. Di sini juga kita bisa lihat sama-sama penalti yang Picor Team maksudkan ya. Anda keluar dari prosesi validasi, akan ada penalti atas reputasi Anda sebagai validator jika Anda keluar tanpa menyelesaikan validasi saat ini. Tolong lengkapi jawabanmu. Nah, di sini Picor Team tidak menjelaskan ya ada penalti atau hukuman apa ya. Yang jelas kalau menurut Mang Adun sih tidak sampai hilang koinnya. Mungkin ya waktu itu sempat kita bahas soal beberapa tugas validator juga ya, yang mana kalau misalkan melakukan pelanggaran itu akan dikasih peringatan, terus semaksimal-maksimalnya atau separah-parahnya itu diberhentikan menjadi tugas menjadi validator ya. Jadi nggak bisa jadi validator lagi tuh. Nah, mungkin ada yang kena di sini ya. Misalkan tadi kayak siapa itu daftar periksa mainnet tapi tidak bisa menjadi validator lagi. Nah, itu mungkin ya kena hukumannya di situ. Ada ya, Picor Team pernah ngomong waktu itu ya. Jadi kalau misalkan melakukan pelanggaran ya nggak jadi validator lagi dan nggak dapat bonus dan sebagainya ya. Tuh ada di Picor Team catatannya seperti itu. Oke, terus kita lanjutkan. Di sini ada siapa? Pak Rido hadir sama Mang Adun. Oke, terus ada Pak Trilestiono. Assalamualaikum Bang Adun, saya sudah QC ulang 2 kali. Masih saja status saya tentatif. Mungkin saya belum berani menjadi validator. Nggak apa-apa ya kalau belum berani ya Pak Tri, dan tadi sudah pernah kita lihat ya dari kemarin-kemarin juga ada juga yang berkomentar tadi atas nama Pak Ari ya, kalau nggak salah itu juga tidak jadi validator, sudah lulus semua, sudah migrasi juga. Jadi tidak masalah ya jadi validator ataupun tidak, validator itu pilihan. Oke. Terus di sini Pak Joko Sulih
Sulistyo hadir. Mang Adun tetap semangat. Oke ya, semoga Mang Adun sehat selalu. Semangat juga ya, kalau sehat mah alhamdulillah ya sehat selalu, cuman semangatnya maju mundur ya. Nggak apa-apa lah, yang penting tetap bisa update, memberikan informasi ya. Oke. Jadi seperti itu ya kepada pionir semuanya. Sekali lagi ya, yang soal pembahasan nomor telepon ya tidak terverifikasi itu tidak menyebabkan hilangnya koin Pi. Oke, jadi yang seperti kata moderator Pak Sukardi 789 tadi menyatakan itu fungsinya hanya untuk login masuk kembali ketika terjadi sesuatu dengan HP kita. Nah, kalau misalkan tidak terverifikasi jadi tidak masalah tuh ya. Semoga video ini membantu ya menjawab keraguan barangkali karena banyak dari kita itu yang tidak bisa verifikasi nomor telepon karena beberapa kendala ya. Disclaimer, Mang Adun tidak tahu menahu soal itu karena Mang Adun juga susah. Waktu dulu pernah tapi 2 kali gagal terus ya. Oke, yang penting selain ya tadi kita sempat lihat, sekali lagi boleh ya di sini. Nah, nih bisa kita lihat, silahkan dilihat langsung di mode Pax ya. Di sini ada yang Facebook doang terchecklist, di sini ada yang password doang terchecklist juga. Yang penting password tuh ingat ya, gitu loh sandinya tuh ketika mau masuk lagi. Terus nomor telepon dan password aja juga boleh, cukup ya. Terus di sini Facebook dan password juga cukup. Terus ini bagus ya, telepon, Facebook, password sangat bagus katanya. Oke ya, jadi seperti itu. Nah ini kalau bagi yang belum nih, telepon belum, Facebook belum, segera verifikasi. Oke ya. Nah, jelasnya di sini salah satu verifikasi cukup. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini jawabannya dari moderator langsung, juga dari tadi ada Pak Klau juga. Terima kasih buat semuanya yang sudah menambahkan informasi ya. Sehat selalu, lancar rezeki, diberkahi dalam setiap usahanya juga. Pikor tim juga nanti kita akan gaskan lagi di informasi penpok yang berikut-berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.